Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Bapak, Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat yang malam ini hadir di malam pertama kita melaksanakan amal ibadah di bulan Ramadan tahun ini. Tentu kita awali dengan mengacungkan rasa syukur dengan syukur yang sedalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita masih diberikan oleh Allah umur sehingga kita kembali bertemu dengan Ramadan tahun ini. Harapan kita adalah kiranya Ramadan tahun ini bisa kita amalkan, kita manfaatkan lebih baik dari Ramadan-Ramadan yang kita telah lalui pada tahun-tahun yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat beriring salam tentunya kita tidak pernah lupa menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, Ibu jamaah sekalian, karena malam ini adalah malam pertama, saya akan sampaikan tausiah yang mudah-mudahan dengan tausiah malam ini kita bisa bertahan sampai akhir Ramadan. Ini sengaja dipilih oleh karena biasa dalam prakteknya Ramadan itu dibagi kepada 3. 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga. Biasanya 10 pertama itu seolah-olah babak penyisihan, pesertanya sangat banyak. Nang ketek, nang gadang, nang tua, nang mudo itu datang. Kemudian 10 di tengah boleh dikatakan semifinal, peserta sudah agak mulai kurang. Nah 10 terakhir itu final. Nang kue-kue seleh, nang mantap-mantap seleh. Padahal sesungguhnya mulai dari 10 pertama sampai 10 ketiga itu final semua semuanya. Itulah makanya malam ini kami akan sampaikan, mudah-mudahan penyampaian kita malam ini bisa menjadi suatu yang mempertahankan diri kita hadir di masjid sampai beko Ramadan berakhir. Bapak Ibu sekalian, pertama, semua kita yang hadir mungkin akan sepakat bahwa kita adalah orang-orang yang tamak ingin beribadah. Karena didorong oleh suatu kesadaran dan keinsafan, inilah satu-satunya modal yang bisa kita bawa untuk menuju surga Jannatun Naim. Oleh karena itu adalah sangat tepat tindakan seorang mukmin bila tamak melakukan ibadah yang hasil dari ibadah itu sangat besar. Nah, Allah sediakan hasil-hasil manfaat ibadah yang sangat besar itu berada di bulan Ramadan. Pertama, di siang hari insya Allah besok kita sudah mulai berpuasa, itu sudah jelas. Mulai dari terbit fajar besok pagi sampai terbenam matahari. Sebagai duetnya puasa yang akan kita laksanakan besok, maka malam ini kita sudah mulai mengqiyamul Ramadan, menegakkan bulan suci Ramadan. Karena Ramadan itu sudah mulai masuk sejak matahari terbenam tadi. Jadi tanggal 1 Ramadan itu Bapak Ibu mulainya semenjak matahari terbenam tadi. Jadi tarawih yang kita kerjakan malam ini temannya puasa besok. Makanya ketika kita tidak berpuasa lagi besok mau lebaran, tidak ada tarawih malam lagi.
Nah, jadi tarawihnya lebih awal, kemudian puasanya terakhir. Jadi malam ini kita mulai berqiyam Ramadan, itu juga sudah jelas. Kemudian kita embel dengan ibadah-ibadah yang lain, mengumpulkan infak, bertadarus membaca Al-Quran. Tadi juga didengarkan, insya Allah nanti mulai besok akan ada buka bersama. Besarlah pahala orang yang menyediakan pembukaan, dan berpahala pula orang yang ikut berbuka. Karena menyedekahkan pahala kepada orang yang diberikan pahala, itu juga berpahala. Man saqa fi inai akhihi kataballahu lahu sab'ina hasanatan. Siapa yang minum di gelas saudaranya, siapa yang memakan makanan di saudaranya, siapa yang memakan lapik nan diantarkan di saudaranya, maka ini dia pahala 70. Nah, jadi yang berbuka di masjid juga berpahala, apalagi orang yang menyediakan perbukaan. Insya Allah besok malam akan kita mulai. Berpuasa kita setiap hari, bertarawih kita tiap malam, berinfak tiada henti, bertadarus dengan target setidak-tidaknya Al-Quran tamat selama bulan suci Ramadan. Ada satu lagi Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bisa mempertahankan diri kita untuk selama Ramadan tidak pernah berkurang dan suri semangat. Apa itu? Di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan satu malam yang sangat istimewa. Itu hanya untuk umat Islam. Kalaulah seandainya umat-umat sebelumnya masih hidup, pastilah umat sebelumnya itu menuntut, kenapa malam yang satu itu hanya diberikan kepada umat Islam? Malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Ini adalah keyakinan. Yakin kita bahwa di salah satu malam di bulan Ramadan ini ada malam Lailatul Qadar. Dan itu dalilnya Al-Quran. Bapak dan Ibu, kalau kita ragu terhadap keberadaan malam Lailatul Qadar, rusak iman, Pak. Karena itu Al-Quran yang mengatakan Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di malam itu saja kita beribadah, maka ibadah kita yang satu malam itu lebih bagus nilainya ketimbang beribadah 1000 bulan. Coba bayangkan itu. Jadi satu malam saja bila bertepatan dengan malam Qadar di bulan Ramadan ini kita beribadah, itu sudah sama dengan beribadah 1000 bulan. Berapa itu 1000 bulan? Kurang lebih 83 tahun. Kalau Ramadan yang seperti itu dapat kita temui 10 kali saja selama hidup kita, itulah samo beribadah jok 830 tahun. Nah, coba bayangkan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, para mufassir dan muhaddis mencari hikmah dari malam Qadar itu, kenapa hanya untuk umat Islam saja? Kenapa hanya untuk kita saja? Tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Umat Musa nggak dapat, umat Nuh tidak dapat, umat Ibrahim tidak dapat, tapi umat Muhammad dapat. Kenapa? Nah, di antara jawabannya yang ditemukan adalah pada akhirnya nanti kita akan masuk surga. Mulai Adam alaihi salam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umat-umat nabi-nabi itu masuk surga. Ternyata surganya sama. Jadi surga itu tidak beda. Surga yang dimasuki oleh umat Nabi Sulaiman itu juga. Surga yang dimasuki oleh umat Musa itu juga. Surga yang bakal dimasuki oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga. Yang pertama. Kemudian yang kedua, modal untuk masuk ke dalam surga itu diantaranya ada ibadah. Syarat untuk masuk surga bagi umat Musa ibadah juga. Syarat untuk umat Nabi Sulaiman masuk surga ibadah juga.
sama dengan syarat untuk umat Muhammad masuk ke dalam surga, ibadah juga. Nah, ada apa dengan ibadah? Makin banyak ibadah, makin besar peluang masuk surga. Makin mengecil ibadah, makin tipis harapan untuk masuk surga. Tidak ada ibadah, jangan mimpi siang bolong dapat surga. Nah, gitu. Nah, sekarang permasalahannya, umat tempo dulu itu umurnya panjang-panjang, Pak. Seperti Nuh, itu umur Nuh itu 1000. Umat dengan Nabi tidak begitu jauh beda umur. Kalau umat Nabi, kalau Nuh itu umurnya 1000, maka umat Nabi Nuh umurnya mendekati itu pula. Adam alaihissalam umurnya 1000 kurang 90, kurang 50, berarti 950 tahun. Yang hidup sezaman dia juga umurnya kurang lebih segitu. Terus umur Nabi itu makin lama makin kurang, makin lama makin berkurang, sampai Nabi kita Muhammad SAW umurnya makin pendek, hanya hidup 63 tahun. Umat Muhammad sekitar itu pula umurnya. Jadi ada awak berumur lah nala dake-dake 65, dake-dake 63, itu siap-siap lah tuh. Alasan jual itu. Lawara umur apa? Umur bola 70 lah. Hati-hatilah Pak Lai, tidak salah. Kalau ada 50 lah, tinggal stek Lai. Karena biasanya umur Nabi dengan umatnya tidak begitu jauh beda. Nah, apa permasalahannya umur kita kaji? Pertama, umur memiliki kaitan dengan ibadah. Apa kaitan umur dengan ibadah? Kesempatan. Makin panjang umur, makin panjang dan makin luas, makin lama kesempatan untuk melaksanakan ibadah. Makin lama beribadah, maka onggokan pahala ibadah akan makin besar pula. Umat dulu umurnya 1000, umurnya 800, umurnya 700, kesempatan beribadah panjang. Umat Muhammad seperti kita, umur 70, 60, cie-cie sampai 80, tapi lah parah loh. Kagak lah betagaan duduk lah dudukan, bimbau dah bunyi leh. Kadang tak tahu dewa leh. Kesempatan beribadah makin menyempit, itu tidak bisa ditolak. Sementara dalam Al-Quranul Karim umum, dalam surat Al-Ahqaf disebutkan keinsafan dan kesadaran untuk beribadah secara khusyuk bagi umat manusia batasnya umur 40. Makanya angka 40 di dalam Islam itu sakti. Tetangga 40 rumah. Nabi Musa dipanggil ke Bukit Tursina 40 hari. Nabi diangkat jadi Rasul umur 40. Ada namanya ketika kita di Makkah, selama kita berada di Madinah, ada solat namanya solat arba'in 40. Ada satu rumah melakukan kemaksiatan, maka efek jahat dari efek buruk dari maksiat satu rumah itu kena 40 rumah. Yang pergi ke dukun, ke tukang tenung, ditutup tobatnya 40 juga harinya. Ibu-ibu sudah beranak juga 40 hari. Banyak 40. Maka umur 40 adalah umur sakti. Apa itu? Orang kalaulah berumur 40 apa ibu? Alun coba ibadah lah, itu ada harapan licin sampai mati. Tapi kalau umur 40 lagi takana adanya Allah, insya Allah ada harapan husnul khotimah. Tapi kalau sampai 10 umur mengango je baru sampai mati mengango tu. Itu penafsiran surat Al-Ahqaf itu. Kalau sampai 10 umur mengalatiak je rimu dia tu sampai mati mengalatiak tu. Dan itu memang alam takambang jadi guru pandang Jawa di layang, pandang dakiak di Tukiak kan memang nampak di fakta. Kadanglah kapal 5, kadanglah kapal 6 mengerengkang dia baru. Ni gae kaman saji lah lain.
urusan nang dan urusan dia. Lana amaluna lakum amalukum je. Jadi kalau lah sampai puluh mua mengalah tiap je baru ada harapan su'ul khatimah. Ambo cuma tahu kalau menyaksikan tu, cuma tak boleh orang sabian. Tapi kalau datang sampai mata kamu sampai muka. Begitu tata dalam agama awak. Lah kapal tujuan lu je lah, iya tak ada dah. Sampai meninggal antang ke dibaca. Jadi batas yang menentukan umur manusia itu apakah dia akan mendapatkan husnul khotimah atau mungkin su'ul khotimah, batihnya umur sampai puluh. Nah, balik makanan tadi, kalau umur umat Nabi Nuh itu 1000, umur 40 dia sudah taat beribadah, berarti umat Nabi Nuh itu bisa beribadah secara ikhlas 960 tahun. Literasi ibu tu. Awak umat Muhammad umur 70 aja. Umur sampai puluh baru sadar. Berapa tahun berbeda? 30 tahun berbeda. Awak umur 70 itu kalau tinggi tu. Kadang ada 60 lebaran kek apa? Taruhlah 70 umur. Taruhlah 80, nah dia tinggi sekali. Umur sampai puluh baru ikhlas beribadah, baru tancur di mensaji, baru datang ke mensaji, baru bertaubat. Umur 80 nya sampai berarti kita hanya beribadah 40 tahun. Umur Nabi Nuh 960 tahun. Tentu onggokan ibadahnya akan lebih besar. Artinya apa? Terjadi ketidakseimbangan ibadah antara umat dulu dengan umat Muhammad. Pendek umur awak, panjang umur awak, salahnya bukan di awak. Langkah, rasaki, patamuan, maui itu berada di tangan Allah. Kapan kita mau dimatikan? Allah yang punya. Jadi umurku pendek bukan karena aku salah, karena Allah beri jatah umur segitu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan satu saat yang istimewa, yaitunya malam Lailatul Qadar, yang jika satu malam saja kita beribadah itu sama dengan beribadah 1000 bulan, 83 tahun. Dapat agak 10 kali saja dalam hidup. Sebab walaupun umur awak 70, taruhlah umur 10 lah beribadah awak taruh, berarti 60 tahun, 60 kali Ramadan. Taruh yang bersih dapat dakwah 10 kali Ramadan. 10 kali 83, 830. 830 tahun kan tak berapa dah ajak 1000 lagi. Tak kaja balik kekurangan tadi. Kita bayang Pak Ibu? Tak kaja balik. Itu di antara gunanya. Tentu ini apabila Ramadan kita manfaatkan dengan sebaiknya. Nah, itu bagian pertama. Bagian kedua yang terakhir. Buya, kamilah paham, kamilah mengerti, dengan dapatnya awak beramal di malam Lailatul Qadar di 10 kali Ramadan seumur hidup, itulah sama jodoh mula 800 tahun. Cuman masalahnya kini Buya, pertanyaan yang diajukan gayung mohon Buya sabik kata mohon Buya jawab, malam kabara malam qadar kah? Ini semalamnya. Nah, kalau kita cari malam keberapa, maka kita akan menemukan hadis tahiru Lailatul Qadri fil witri minal ashri. Tunggulah olehmu malam qadar itu di malam-malam yang ganjil setelah 20. Berarti 21, 23, 25, 27 dan 29. Nah, berarti sebelum datang 21 main-main sewak dulu kan tak masalah dah. Nah, itu jadinya. Mulai malam besok ya ndak aku galung-galung gas ketek waduh. Beko pas masuk malam menangka 20. Rajin wae. Nah, nanti dulu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Qur'an kami turunkan pada malam qadar. Quran diturunkan pertama kali pada malam Lailatul Qadar. Bertanya buka jamaah sekalian, kalau jadi ilmu apa sama? Tanggal bara Quran turun. Tanggal 7 balik
Ramadan. 17 Ramadan itu sebelum 20 atau sesudah 20? Sebelum 20. Berarti sebelum tanggal 20 pun ada kemungkinan malam qadar. Bahkan kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah, Zabur kepada Daud, Taurat kepada Musa, Injil kepada Isa, dan Al-Quranul Karim kepada Muhammad SAW, itu semuanya turun pada bulan Ramadan. Zabur tanggal 12, Taurat tanggal 14, Injil 16, Al-Quran tanggal 17. Itu semuanya pada malam qadar. Artinya sebelum tanggal 20 pun ada kemungkinan malam itu malam Lailatul Qadar. Nah, bagaimana? Maka pendapat jumhur ulama, kalau seandainya apa ibu kita sadonya termasuk ambo ingin bertemu dengan malam qadar, ada cara. Apabila cara ini dipakai pasti dapat. Akhirnya yang bertanya ke jamaah, ingin awak pakai cara nan pasti dapat atau nan ragu dapat? Tentu nan pasti dapat. Bagaimana caranya? Tunggu sejak tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Itu pasti dapat. Jangan sampai ada umpang gak semalam pun. Beko ada yang melaporkan bahwa Buya, ambo sajak Buya berceramah di Asliah itu sampai akhir Ramadan, yo ndak ada ambo absen dah. Le dapat demo malam Lailatul Qadar, dapat pun. Sebab dia pasti salah satu malam. Tapi ambo dompang 3, ndak bisa tanggung jawab leh. Baik, kita bisa paham. Ada ibu-ibu yang nuntut, kami namun-namun ko babi ya. Ada 5 hari, ada 6 hari, ada sepakan. Kalau nala patang hari bisa lah taruh. Tapi tentang hari tentu alun lain. Ada apa jawabannya? Apa itu? Apabila sebelum datang bulan haid itu terus ke masjid setiap malam dengan mengamalkan berbagai macam ibadah, sholat isya, sholat tarawih, dengan ceramah, berinfak, nanti datang masa haid tidak bisa datang ke masjid, niat tetap ada, tapi uzurnya itu uzur syar'i, pahala tetap disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahasa nanti, nah, angka dirusuhan, apa-apa nggak ada alasan loh. Anak masuk terus. Nah, itu dia. Nah, Bapak Ibu, ada yang mendebat. Apa itu? Alung ketentu dapat lebih. Malam qadar itu cuman semini 2 mini. Siapa mengecek? Malam qadar itu malam satu malam, mulai dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Siapa mengecek itu? Allah. Itu yang namanya malam Lailatul Qadar, satu malam. Jadi intinya adalah agar ibadah kita dapat 1000 malam lebih baik, tunggulah malam itu sampai malam terakhir di bulan Ramadan, jangan sampai ada umpang. Lamanya gulai dia gesarai, gulai dimakan di waktu pagi. Rasanya kaji kita belum selesai, insya Allah kita sambung besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.